Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Ceplevi. Saya dari kelas 12 IPS 3. Saya mewakili kelompok 3 untuk menjelaskan mengenai peristiwa penting dalam bidang politik pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, ada sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi, munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR pada masa demokrasi liberal, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Pada 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun, keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Maklumat politik 3 November 1945 yang dikeluarkan oleh Muhammad Hatta hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan mengakomodasi suara rakyat yang majemuk. Adapun isi maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang dimaksud ialah yang pertama, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik. Karena dengan adanya partai-partai itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Yang kedua, pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat dalam bulan Januari 1946. Melalui maklumat inilah, gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Beberapa partai politik yang didirikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi dengan pimpinan Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo, didirikan pada 7 November 1945. Yang kedua ada Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan pimpinan Sidik Joyo Soekarto, didirikan pada 29 Januari 1945. Yang ketiga, ada Partai Sosialis Indonesia atau PSI dengan pimpinan Amir Syarifuddin, didirikan pada 20 November 1945. Yang keempat, ada Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan pimpinan Mr. Muhammad Yusuf, didirikan pada 7 November 1945. Yang kelima, ada Partai Buruh Indonesia atau PBI dengan pimpinan Nyono, didirikan pada 8 November 1945. Yang keenam, ada Partai Rakyat Jelata atau PRJ dengan pimpinan Sultan Dewanis, didirikan pada 8 November 1945. Yang ketujuh, ada Partai Kristen Indonesia atau Parkindo dengan pimpinan Dr. Prabowo Winoto, didirikan 10 November 1945. Yang kedelapan, ada Partai Rakyat Sosialis atau PRS dengan pimpinan Sultan Syahrir, didirikan pada 20 November 1945. Yang kesembilan, ada Persatuan Maharhen Indonesia atau Permai dengan pimpinan JB Asa, didirikan pada 17 Desember 1945. Yang terakhir ada Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI dengan pimpinan IJ Kasimo, didirikan pada 8 Desember 1945. Yang kedua, peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa 17 Oktober 1952 dilandasi oleh upaya KSAD dan KSAP untuk meningkatkan profesionalisme dan loyalitas prajurit TNI. Dengan tindakan tersebut, TNI AD akan lebih mampu menangkal manuver partai politik yang ingin memanfaatkan TNI untuk kepentingannya. Upaya tersebut dianggap sebagai ancaman oleh partai-partai politik, sehingga mereka berupaya mempengaruhi para perwira senior TNI. Selanjutnya, Kolonel Bambang Sugeng mengadakan manuver politik untuk mengganti KSAD Letjen A.H. Nasution. Langkah Bambang Sugeng tersebut tidak disetujui kalangan intern TNI AD karena dianggap membahayakan persatuan tentara. Masalah tersebut semakin rumit setelah parlemen mengadakan sidang yang membahas mosi agar diadakan di organisasi TNI AD. TNI menganggap tindakan parlemen tersebut sebagai intervensi langsung terhadap internal TNI AD. Berdasarkan kesepakatan pimpinan TNI AS tanggal 16 dan 17 Oktober, TNI AD menuntut dibubarkannya DPR dan membentuk DPR baru.
pada tanggal 17 Oktober 1952 diadakan demonstrasi di Istana Negara untuk menuntut Presiden Soekarno membubarkan DPR dan membentuk DPR baru. Namun, usulan tersebut ditolak Presiden Soekarno. Akibat peristiwa tersebut, KSAD Letjen A.H. Nasution mengundurkan diri dan KSAP Letjen T.B. Simatupang diberhentikan dari jabatannya. Selanjutnya, dilantik Kol Bambang Sugeng sebagai KSAD yang baru. Pemilu 1955. Pelaksanaan pemilu tahun 1955. Pemilihan umum anggota DPR dan Konstituante Indonesia 1955. Pemilihan umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi konstituante berjumlah 520, 2 kali lipat dari kursi DPR. Ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastronidjojo. Namun, Ali Sastronidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan kemudian dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Tahapan pemilu tahun 1955. Sesuai tujuannya, pemilu 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Hasil pemilu tahap 1. Dari 172 kontestan dalam sejarah pemilu 1955, hanya 28 kontestan yang dapat memperoleh kursi, dan 3 diantaranya adalah perseorangan. Secara berturut-turut, 4 partai besar mendapatkan sejumlah besar kursi pula, yaitu Partai Nasional Indonesia dengan 57 kursi mendapatkan 22,3%, Masyumi dengan 57 kursi 20,9%, Nadlatul Ulama 45 kursi dengan 18,4%, dan Partai Komunis Indonesia 39 kursi dengan 15,4%. Secara keseluruhan, perolehan kursi sejumlah 257 kursi. 3 kursi sisanya kemudian diberikan kepada wakil dari Irian Barat yang diangkat oleh Presiden. Selain itu, juga diangkat 6 orang anggota parlemen untuk wakil Tionghoa dan 6 mewakili Eropa. Dengan demikian, jumlah keseluruhan anggota DPR hasil pemilu adalah 272 orang. Hasil pemilu tahap 2. Jumlah kursi dari anggota konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi tidak ada pemilihan di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi. Maka pemilihan kursi hanya sebanyak 514 saja. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa dukungan terhadap PNI, NU, dan PKI meningkat. Sementara Masyumi yang menjadi pemenang kedua mengalami kemerosotan perolehan suara sebanyak 114.267 dibandingkan perolehan suara pada pemilihan anggota DPR sementara. Kelebihan dari pemilu 1955. Yang pertama, tingkat partisipasi rakyat termasuk sangat besar, yaitu sekitar 90% dari semua warga yang memiliki hak pilih. Yang kedua, lebih dari 39 juta orang memberikan hak suaranya. Yang ketiga, presentasi suara yang sah juga besar, sekitar 80% dari suara yang masuk, padahal sekitar 70% penduduk masih mengalami buta huruf. Yang keempat, penyelenggaraan pemilu juga berjalan dengan aman, efektif, dan efisien, jauh dari unsur kekerasan atau kecurangan. Kekurangan pemilu 1955. Kekurangan pemilu 1955 disebabkan adanya krisis dalam bidang ketatanegaraan yang memicu kelahiran dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Akibat dari kegagalan Dewan Konstituante yang tidak dapat menghasilkan konstitusi baru.
Selain itu, tidak adanya parpol yang mendapatkan suara mayoritas secara mutlak yang mengakibatkan sistem pemerintahan kurang stabil, karena kekuasaan terbagi ke dalam berbagai aliran politik. Juga, adanya kekecewaan dari parpol karena ada 28 partai yang mendapatkan kursi dari sebelumnya hanya 20 partai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.